Definisi 1, n faktorial sama dengan n dalam kurung n-1 faktorial dengan n bulat positif, o faktorial sama dengan 1, 0 bukan O, 0 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1, n faktorial sama dengan n dalam kurung n-1 dalam kurung n-2 dalam kurung n-3 dan seterusnya, yaitu hasil kali semua bilangan bulat dari n sampai dengan 1. N faktorial dibaca n faktorial. Contoh 1. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Contoh 2, carilah nilai A 8 faktorial dibagi 5 faktorial. B 9 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 4 faktorial. Penyelesaiannya Bisa ya? Begitu bisa kan gitu? Bisa nggak kira-kira gitu, bisa kan? Biar cepat ya. Bisa. Contoh 2 itu menjabarkan. Kalau 8 faktor dengan dibagi 5 faktor yang paling gede kan 8, berarti 8 dijabarkan pakai definisi faktorial kan. Jadi 8 kali 8 kurang 1, 7 kali terus 7 kurang 1 kali gitu ya, sampai 6 kurang 1. Sampai faktorial ya gitu ya. Demikian juga yang B. Nah, itu contoh 1 dan 2 kayaknya enggak masalah kamu ya. Ya Hilman, mewakili teman-temannya lah. Ya, Pak. Nah, Belum. contoh 3 dibalik. Contoh 3 kamu suruh menulis faktorialnya, ya kan? Nah, coba tuliskan faktorialnya. Gitu. Oke? Nah, tinggal tambahin aja belakangnya kali 11 faktorial per 11 faktorial kan gitu. Kalau yang B juga sama. Tuliskan faktorialnya gitu kan. Nah, begitu. Nah, ini ada kesalahan ini. Seharusnya ini kali gini ini ya, sorry ini. Ini mana nih? Ini bukan sama dengan ini kali ini ya, ini bukan sama dengan kali ini. Diganti kali ya, betul ya? Jadi kalikan 7 faktorial per yang bawah juga titik ya 7 faktorial ya enggak? Oke? Berarti ini sama dengan 10 faktorial, ini 4 faktorial, ini 7 faktorial gitu ya. Oke? Ini perkalian bukan sama dengan ini kali. Udah. Angkatnya langsung cut aja. Kalau yang C dikali berapa ini titiknya n-3 faktorial kan gitu ya. Jadi ini kau tulis n-3, ini kau tulis n-3 faktorial, yang bawah ya supaya nggak berubah soal gitu kan. Nah gitu ya. Berarti yang ini ya yang ini n-3 faktorial kan. Nah gampang lah, ini pelajaran SMA dulu ya nggak? Betul nggak? Nah, kalau saya bilang gampang, tahu. Nah, berikutnya contoh 4. Contoh 4, hitunglah ini sama aja lah ini ya. Contoh 5, tulisnya dalam bentuk faktorial tuh. Contoh 6, hitunglah. Contoh 7, coba sederhanakan ini gitu ya. Oke. Nah, yang B Jaratul. Itu untuk pemanasan. Ayo Jaratul, kaidah dasar menghitung. Iya, Pak. Kaidah dasar menghitung. Kaidah perkalian. Jika kegiatan pertama dari dua kegiatan dapat dilakukan dalam M cara dan kegiatan kedua dapat dilakukan dalam N cara, maka banyaknya cara untuk melakukan dua kegiatan itu adalah M kali N. Tuh, ada dan. Dan itu dikali. Ya, lanjut. Dari A ke B ada dua buah jalan. Dari B ke C ada 3 buah jalan. Jadi, dari A ke C lewat B ada 2 dikali 3 sama dengan 6 jalan, yaitu lewat A1, terus B1, lewat A1, terus B2, lewat A1, terus B3, lewat A2, terus B1, lewat A2, terus B2, lewat A2, terus B3. Contoh 8. 2 orang perwakilan kelas mendatangi Bapak Guru untuk protes nilai ujian.
Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Nah, ini Jaratul, ada informasi yang apa? Informasi yang hilang ini. Oke. Banyaknya pria 65 itu kurang ini. Banyaknya pria 65, banyaknya wanita 15 itu Jaratul ya. Jadi tambahin nanti contoh 8. Contoh 8 itu tinggal kalimat banyaknya pria 65 dan banyaknya siswa wanita 15 orang ya gitu ya. Kalau enggak dari mana 65 15 gitu ya. Oke, ada berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Nah, hukum perkalian. Kaidah perkalian. Oke? Gampang ya? Gampang-gampang susah katanya. Padahal gampang aja itu. Yang dipakai pedomannya kamu apa? Kan gue main logika sederhana aja. Ada 65 pria, Jaratul. Dipilih satu-satu. Ya sebanyak berapa kali? Sebanyak 65 orangnya. Adil semua rata. Ada 15 wanita, pengen dipilih satu. Ya berapa kemungkinannya? Ya ada 15. Jadi ada berapa banyak cara atau berapa banyak kemungkinan? 1 pria, 1 wanita. Ya tinggal kau kalikan aja. 65 kali 15 ya, oke? Iya, Pak. Nah, terus berikutnya contoh 9. Nih. Contoh 9 kok fungsi ini salah nih. Vektornya kombinatorik ya. Tuh, contoh 9 Jaratul baca. Contoh 9. Ada 3 macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah mengisi angka pada tempat ratusan. Kegiatan kedua adalah mengisi angka pada tempat puluhan. Kegiatan ketiga adalah mengisi angka pada tempat satuan. Jika tersedia angka-angka 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 9, dan tidak ada angka yang dipergunakan lebih dari sekali, maka berapa macam bilangan terdiri dari 3 angka itu dapat disusun. Tuh, jadi kau bikin bilangan, berarti ada 3 digit. Kalau 3 bilangan berarti 3 digit. Ya. Yeah. Oke. Nah, banyaknya angka yang kamu bisa kau pakai, ada 8 tuh. Ya, 8 ya betul ya. Dari 2 sampai 9 ada 8. 0 sama 1 nggak ikut. Kan banyak angka yang kamu kenal kan ada 10. Ya, Jaratul. Banyak angka yang kamu kenal itu ada 10 tuh. 0, 1, 2, 3, sampai 9. Ada 10. Ini sekarang 0 sama 1 nggak dipakai. Jadi digit pertama kamu dapat melakukan 8 cara. Nah, karena angka tidak boleh diulang, digit kedua harus kau kurang 1. Jadi ada 7 cara. Dan juga untuk digit ketiga, 6 cara. Hukum perkalian, 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Ini 8 kali 7 kali 6. Ini 8, ini 7, ini 6 gitu ya. Oke? Iya, Pak. Ya, gampang. Ini kan gampang lihat tuh nih. Tidak susah. Contoh 10, Jaratul. Lagi lanjut contoh 10. Iya, Pak. Contoh 10. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999 termasuk 1000 dan 9999 itu sendiri yang A, semua angkanya berbeda, dan B, boleh ada angka yang berulang. Nah, begitu. Masa nggak bisa yang gini aja? Dari 1000 angka ini ya, ini sampai ini ya. Ini termasuk sama ya nih. Berarti dari berapa digit bicara tuh? Sampai 9999 ya. Ada 4 ya Ratul ya. 1, 2, ada 4 kan? Oke. Yang pertama, semua angkanya harus berbeda. Ya Jaratul. Jadi apa saja harus ganjil loh ya. Kalau ada kata ganjil, kamu mulai dari belakang, dari pantat belakang, dari digit belakang. Itu ya. Oke, ganjil itu ada berapa itu? Ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5 cara di yang paling belakang. Nah, sekarang semua angka berbeda. Berarti angka depan sekarang, ya, angka depan itu kan nggak boleh 0, biasanya kan nggak boleh 0 ya kan, 0 nggak boleh, terus 1 angka udah dipakai di belakang. Berarti 8
8 cara, ya enggak? Kan 10 angka. 0 nggak boleh, terus 1 angka sudah dipakai di pantat belakang, di belakangnya. Nah, berarti 8. Terus kurangin lagi di 7. Kan tidak boleh berulang. Ini 6. Nah, gitu. Sorry. Ini kok 7. 0 boleh nih, sorry. Ini 8. Sorry, 8. Ini 8, ini 7. Sorry ya. Kan kalau jilid kedua sama ketiga ya 0 boleh kan. Yang nggak boleh kan belakang, depan. Kalau nolnya kalau depan kan berarti kan bukan apa bilangan tidak di antara 1000 dan 999 ya nggak? Kalau nolnya depannya ya nggak? Kalau nanti jadinya jadi ratusan ya kan, bukan ribuan ya kan? Nah, 8875 ini kalau dikali di. Nah, kalau boleh angka yang diulang, ya gampang sekali, pantat belakang dulu. Nih ya kan, nih pantat belakang yang boleh angka diulang nih 5. Oke, terus depan 9, hanya 0 aja nggak boleh, ini 10 gitu. Itulah ini. Ngerti? Kalau menggunakan apa? Isi tempat atau filling suit isi tempat aja. Atau penjelasannya kayak di sini itu. Posisi satuan itu digit belakang tuh. Terus posisi ribuan, ratusan, puluhan, nah gitulah makanya ya. Nah, itulah hukum perkalian atau kaidah perkalian, oke? Lanjut, sekarang Jaratul, kaidah penjumlahan. Atau kau bisa membedakan nih ya, cerita soal nanti kapan kamu kali, kapan kamu jumlah itu yang kadang-kadang membuat banyak salah gitu, banyak salah. Harusnya dikali tambah, harusnya tambah dikali gitu, bingung. Ya. Oke, lanjut. 2. Kaidah penjumlahan. Jika kegiatan pertama dari 2 kegiatan dapat dilakukan dalam M cara, atau kegiatan kedua dapat dilakukan dalam N cara, maka banyaknya cara untuk melakukan 2 kegiatan itu adalah M ditambah N. Contoh 11. Contoh 11, ketua OSIS hanya 1 orang, pria atau wanita tidak bisa gender. Jumlah pria ada 65 orang dan jumlah wanita ada 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua OSIS? Nah, gitu loginnya ya kan. Ada 65 pria, ada 15 wanita. Terus dipilih ketua OSIS cuma 1 orang. Ada berapa banyak? Sebanyak jumlah anggotanya ya kan, sebanyak jumlah anggotanya. Masa dikali berapa? 65 kali 15, waduh banyak-banyak. Ya logikanya 1 orang dipilih sebanyak sejumlah anggotanya. Boleh pria, boleh wanita, ya gitu ya. Oke? Nah, contoh berikutnya Jaratul tentang password, coba. Contoh 12. Sandi lewat password sistem komputer panjangnya 6-8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak sandi lewat yang dapat dibuat? Tuh. Yang pertama, kamu harus tahu berapa sih yang kamu kenal banyaknya huruf dalam alfabet Inggris. Dari A sampai Z. Sebanyak 26. Kau udah tahu itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Itu 10 angka yang kamu kenal. 0 sampai 9 itu ya. Oke. Jadi jumlah karakter passwordnya itu huruf ditambah angka sebanyak 36 karakter. Ya enggak? Nah, kalau kamu mau membuat 6 karakter password, ya tinggal 36 pangkat 6 aja. Kan boleh angka, boleh huruf. Mau huruf dan angka tidak dibedakan, huruf besar kecil nggak masalah. Ya, itu kalau 6 karakter. Bagaimana kalau 7 karakter? Ya 36 pangkat 7. Kalau 8 karakter ya 36 pangkat 8 gitu aja. Yaitu kamu jumlah banyaknya, berapa banyak password yang dapat dibuat. Itulah banyaknya. 6 karakter sebanyak itu, 7 karakter sebanyak itu, ya 6 karakter sebanyak 36 pangkat 6, 7 karakter 36 pangkat 7, 8 karakter 36 pangkat 8 dijumlahi. Ngerti? Oke. Contoh 13. Nih. Cara tuh harus bisa jawab. Kalau enggak, cewer. Cewernya ya. Yuk, baca. Terus kerja dulu jawab. A. Contoh 13A. Berapa banyak bilangan genap 2 angka? Dan B. Berapa banyak bilangan ganjil 2 angka dengan setiap angka berbeda? Nah, itu yang A dulu. Berapa banyak bilangan genap 2 angka?
Sebanyak? Nah, gampang sekali. Kalau dua angka kan 2 digit. Pokoknya kalau ada kata genap ganjil, kau mulai dari digit belakang, digit satuan. Genap ada berapa banyak, Jaratul? Angka genap ada berapa banyak? Masa kau nggak tahu nih, kembali ke taman kanak-kanak kamu ya, angka genap yang nggak tahu nih ya. Berapa angka genap yang kamu kenal? Ada sebanyak 5, Jaratul. 0, 2, 4, 6, 8. Itu kan angka genap namanya, Jaratul. Kau nggak tahu angka genap? Ya, Jaratul. Ngerti angka genap? 0 termasuk genap. 0, 2, 4, 6, 8. Berarti digit belakang atau digit satuan ada 5 cara. Nah, digit yang puluhan, yang depan, yang puluhan, ada berapa cara, Jaratul? Ada sebanyak? Sebanyak 9. Nolnya nggak boleh. Kalau 0 berarti kan bukan 2 digit berarti ya kan. Ada 9. Dah. 9 kali 5 berapa, Jaratul? 45, Pak. Nah, itu jawaban A. Ini kok bicis ini nih, bingung ini. Siapa yang ngetik ini? Yang ngetik siapa? Jaratul ya? Ini A, ini B, ini gimana sih? Dah, A-nya sebanyak 45. Apa yang susah? Dah, sekarang berapa banyak bilangan ganjil 2 angka dengan setiap angka berbeda? Ayo. Cepat. Ada 5 juga, Pak. Ada 5 apanya maksudnya? Ada 5 itu apanya? Bukan menjawab pertanyaan kamu tuh. Yang ditanyakan berapa banyak bilangan itu? Kok ada 5? Ya salah kalau menjawab pertanyaannya kan gitu. Kan kamu ditanya berapa banyak bilangan ganjil 2 angka dengan setiap angka berbeda? Sebanyak? Ada 5 kan, Pak? Dari 1, 3. Ada 5. Maksudnya itu kan kau kan ditanya berapa banyak, kecuali kau rinci dulu, jawab dulu total berapa banyak, baru kalau saya tanya, dari mana kau dapat itu? Nah, baru ngomong. Ada berapa banyak? Ya. Ayo bonek. Ada berapa banyak? Ada sebanyak 40, Jaratul. Dengan rinciannya begini, satuannya sebanyak 5. Karena 1, 3, 5, 7, 9 ya, ada 5 cara. Yang depan kan satu udah dipakai. Terus 0 nggak boleh. Berarti 8. Ya, digit yang depan atau digit puluhan, digit puluhan ada 8 cara. Yaitu kenapa 0 nggak boleh, terus 1 udah dipakai di satuan. 1 angka udah dipakai. Jadi tinggal 8. 8 kali 5. Jadi jawabnya 40. Gimana ini? Apa susah? Jaratul, susah gak? Enggak. Oke, coba sekarang gini. Jawab ya. Jaratul sama Hilman. Cepat-cepatan. Nah, pada malam minggu kemarin, Jaratul, Mardia jalan-jalan sama teman-temannya ke Trans Studio Bandung, ya kan. Nah, pada saat di mall itu, nah Jaratul melewati segerombolan pemuda yang dipimpin oleh Hilman Permana. Nah, ya kan? Nah, namanya anak muda, ya. Ada cewek jalan di depannya. Apa yang dia buat? Sweet, ya, sweet. Kenalan dong. Nah, gitu, kenalan dong. Nah, gitu ya kan? Oke?
Nah, kemudian salah seorang pemuda itu yang namanya Hilman Permana langsung mendekati. Kemudian didekati namanya Jaratul Mardia. Karena Jaratul Mardia itu seorang gadis yang baik hati, jadi pas ditanya, "Hai cewek, kenalan dong," kata Hilman Permana. Oke. Nah, karena baik hati, Jala tuh jawab, "Hai juga. Siapa dong namanya?" Kata Hilman. Dia bilang, "Nama saya Jaratul Mardia," gitu. Nah, namanya laki-laki ya, cowok ya, dikasih arti kan minta ampel lah ya nggak? Udah kasih nama, apa kelanjutannya? Minta alamat rumah, sebelum alamat rumah. Dan nomor HP-nya nggak disembunyi dulu, alamat rumah. Nah, karena Jaratul pingin pacarnya itu jago matematika diskrit, nah jago matematika diskrit ya, maka Jatuh ngetes Hilman Permana ini. Rumah saya, nah gitu, rumah saya jalan terusan Buah Batu. Rumah saya jalan terusan Buah Batu, 2 angka, ganjil. Udah gitu aja udah. Rumah saya jalan terusan Buah Batu, 2 angka, ganjil. Gitu kata Jaratul. Nah, karena Hilman udah ngebet gitu ya kan, pengen kenalan. Nah, pertanyaannya, berapa rumah yang diketok sampai ketemu? Paling banyak. Berapa rumah di jalan terusan Buah Batu diketok, di bel, ting nong, betul nggak ini rumahnya Jaratul? Oh bukan, oh maaf, begitu. Tuh, berapa banyak rumah yang akan di bel sama Hilman? Sok, silakan, Hilman sama Jaratul menjawab. Kalau nggak bisa berarti tadi nggak ada gunanya tadi ya. Izin menjawab, Pak. Nah, silakan. 45, Pak. Berapa? 45 dengan rincian angka satuan di belakang 5, yang depannya puluhannya 9. Ya, betul. 45. 45 rumah sudah ketemu. Ya, itu malam minggu. Jadi hari keberapa kira-kira paling maksimal, paling sial-sialnya? Ya, paling berapa? Kalau sehari berapa 5? Sehari 5 rumah, besoknya lagi 5, dan berikutnya hari ke-9 berarti hari ke-9 baru ketemu yang terakhirnya. Nah, gitulah briefing ini. Kan gampang tuh kayak cerita tadi. Ya, oke. Sip. Dah. Contoh 14 Jaratul, lanjut lagi. Nanti cerita lain lagi. Dah. Ya, Cepat, ayo. Share screen-nya hilang. Eh? Share screen-nya hilang. Hilang. Masa? Nggak kelihatan dulu. Udah. Dah, kelihatan. Hilang juga. Buat koneksinya. Oh, nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan gitu nggak apa-apa. Punya Jaratul kali. Iya, Pak, kayaknya koneksinya sebentar, Pak. Koneksi kamu kali ya, bukan sini ya. Iya. Kirim mana? Ada Nasfa ya, gantian Nasfa. Ada koneksinya tuh. Ya, Jaratul Nasfa sekarang. Ada, Pak. Ada, Silakan Pak. Nasfa. Lanjutin contoh 14 Nasfa. Jaratul koneksinya hilang. Sudah ada apa suaranya? Hmm? Sudah ada suaranya. Udah ada. Oke. Contoh 14. Dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama. Berapa banyak bilangan yang mengandung tepat 1 buah angka 3, 1 buah angka 4, dan 1 buah angka 5?
Sebentar, Pak. Coba, dari 100.000 buah bilangan bulat positif, banyak banget ya. Dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama, bilangan bulat positif itu berarti kan bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100.000 tuh, ya banyak ya. Nah, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 3? Jadi untuk puluhan, ada berapa, Nasfa? Untuk puluhan, ada berapa? Ada tepat satu buah angka 3, berapa? Untuk puluhan ada, sebentar Pak, mau dihitung dulu boleh Pak? Udah satuan aja lah, gampang. Kalau puluhan enggak, satuan. Kalau satuan tadi nggak saya tanya karena gampang. Udah satuan dulu. Kalau Kalau untuk satuan ada satu buah. Ada satu buah. Kalau angka 4? Kalau angka 4 satuan ada satu buah juga. Iya. Kalau Kalau 5 angka juga? 5 satuan ada satu buah juga. Oh, tapi ini kan kalimatnya dan ya, serempak ya. Ya, Oh, Nasfa, berarti berapa ketiganya banyak? kan Pak atau gimana Pak? Iya, yang tiga-tiganya kan dan. Berapa banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5? Artinya satuan enggak kan, puluhan juga enggak. Berarti mulai dari ratusan ya. Betul nggak? Harus dipahami dulu pertanyaannya. Apakah satuan termasuk berapa banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5. Nah gitu. Dan gimana? Berarti mulai dari ratusan ya Pak? Mulai dari ratusan ya? Iya Pak. Karena kalau harus ada tiga-tiganya kan? Iya. Nah, kalau mulai dari ratusan, nah kamu tinggal mulai 3 digit. Ya kan kau ngomong ratusan, berarti kan mulai dari 3 digit ya. Ini kan sampai 6 digit tuh. 3 digit, kemudian 4 digit. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus 5 digit. Tuh 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus 6 digit, 6 digit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Kalau untuk yang ratusan teh ada sebanyak, kan itu teh yang paling belakangnya teh diisi 1. Terus bentar Pak. Kenapa diisi 1? Diisi Bentar, angka Pak, ngitung, 3. Pak. Kalau kepala 3 aja, gini aja. Kalau kepala 3, ya kepala 3 dulu kan. Oh iya ya. Gitu aja. Jadi yang digit 2 itu supaya ada 4 berarti 4 ya. 3, 4, ini 5. Bisa aja 3, 5, 4 itu kan 3, 5, 4. Ngerti maksudnya? Oh, Pak, berarti di satu apa sih namanya teh? Di satu angkanya tuh harus ada ketiganya gitu, Pak. Ya itu kan ya tadi kan kita Oh iya. sudah sepakat. Iya, Kalau Pak. sepakat berapa bilangan yang mengandung tepat, kan berapa banyak bilangan? Ada bilangan yang mengandung satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5. Ya, makanya sepakat mau tiga-tiganya atau satu boleh, 1, 2 boleh kan? Tiga-tiganya aja Pak. Nah kalau tiga-tiganya aku aja gini, itu baru kepala 3, 3, 4, 5, 3, 5, 4. Dah. Ini belum selesai. Ini berarti ada 2 cara ya. Bagaimana kalau depannya 4? Nih depannya 4. Kalau depannya 4. Kalau depannya 4 juga 4, ada 2 ini kan cara, bisa Pak. 3, 5, 5, 3. 2 cara ya kan? Ini ada 2 cara. Kalau depannya 5? Ada 2 cara juga. Nah gitu. Kalau yang 3 digit berarti ada 6 cara. Ngerti maksudnya? Oh iya, mantap. Nah, sekarang yang digit digit yang keempat ya. Kita mulai dari angka 3. Ini 3 ya. Nah, kalau 3, 4, 5, kan ada 3, 4, 5-nya nih. Di manakah itu? Nah, macam-macam ini. Kalau kamu mulai dari sini 4, ini 5. Nah, di sini ada berapa? Ini ada sebanyak 7 ya kan? Iya. Ngerti 7 angka? Bukannya Ya kan? 6, Pak?
1. Kan 10. 10. Oh ya, sama 0 ya, 0 Pak. Oh iya. sama 0. Yang nggak boleh kan 3, 4, 5 aja. Oh iya, ya. Betul. Nah, 7 cara. Ini baru 3, 4, 5. Bagaimana kalau 3, 5, 4? Ya, ini 3, 4, 5 ini berarti 3, 5, 4 berapa juga ini? sama, Pak. Yang Ini 7, ini paling... berarti ada sebanyak 7 ya ini ya. Iya. Ingat ya, ini 7 ya. Iya. Bukan 1 loh. Kan 7 angka itu misalnya 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 0, 3, 4, 5, 2, 3, 5 gitu ya. Iya. Berarti Nah, Pak sekarang untuk 3, yang 5, awalan 4. 3 tuh ya Nah, ini 7 juga, ya kan? 7 juga. Ada 7 juga. Dah, itu baru yang 3. Iya. Nah, Kalau mana untuk kalau 4? 4 juga sama, Pak. Kalau untuk Yang 4 5 juga juga sama. sama. Jadi yang Gitu 4 ya. awalannya ada 14. Dan kalau untuk yang 5 juga caranya ada 14, Pak. Ya, Jadi ya udah. 14 Kalau gitu dikali terusin sendiri loh. 3. Ya sudah, terusin sendiri. Untuk Laju juga sama. Ya, jadi terusin sendiri. Sampai ini 1, 2, 3, cuma 4, 2, 3, 4. Sudah di total ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup jelas kalau dari Azul. Dari sini ya, cukup ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Ini nggak bisa berlama-lama nih sambil kau bisa mempelajari yang lain. Nah, contoh ke-15. Ayo, Nasra lagi. Contoh 15. Tersedia 6 huruf. A, B, C, D, E, F. Berapa jumlah pengurutan 3 huruf? Jika A tidak ada huruf yang diulang, B boleh Nah, itu ada huruf dulu. yang Itu berulang. satu-satu aja itu. Oh ya, kalau yang A, jika tidak ada huruf yang diulang, berarti 3 huruf ini totalnya kan? itu, ya, Berapa? hurufnya itu ada 6, 5, 4. Berarti 6. 6 kali 5 kali 4, 6 kali 5, 30, kali 4, 120, Pak. Ya udah betul. Ya. Kan ada 6 huruf, jadi kemungkinan 6 cara, yang satu 6 cara. Terus kadang nggak boleh diulang 5 cara, 4 cara, ya kan? Ada 120. Yang A, yang B? Yang B berarti ada 30 6 kali, kali 6 kali 6. 36 Ya udah. kali 6. Udah 6 kali 6 kali 6 gitu aja nanti gampang. Ya, Nah, ada ya. Udah ngerti ya. ya. Nah, bagaimana yang C? Tidak ada huruf yang boleh diulang. Oh, berarti huruf Tidak E boleh ada harus huruf yang ada. dua, tetapi huruf E harus ada. Huruf E harus ada. Tuh. Karena ini yang Berarti C ya. ada Kalau huruf E 20. harus ada berarti ada satu cara. Huruf E kan harus ada nih. Oh iya. Sudah sisa 5 kan? Iya. Ya Bisa udah 5 5, sama 4. Kan tidak boleh ada ada huruf yang 20. diulang. Berarti Ya, ada Pak. 20. Itu kalau gitu. Harus huruf E harus ada. Jadi satu udah kamu tentukan. Satu, udah nggak bisa diganggu gugat. Iya. Ya, berarti kan sisa 6 dari 6 itu sisa 5 huruf. Iya, Pak. Ya, bisa 5, bisa 4. Nah, kalau yang D gimana? Yang D ada 25, Pak. 5 kali 5. Ya, Kan boleh 5 diulang. kali 5. Nah, gitu. Ya, gampang kan? Iya, Pak. Cukup dimengerti. Nah, sudah. Lanjut sekarang. Tuh. Contoh. Ini buat fungsi ya, salah ini. Akhirnya ya. Oke, lanjut sekarang. Lanjut ke ini sekarang. Mana nilainya? Efik Nur Afifah, mana Efik? Efik Nur Afifah masuk nggak? Atau nggak masuk lagi ini? Sebentar, Pak. Nggak ada. Efik? Coba nggak masuk lagi Efik. Mana Efik? Udah nggak ada? Oh, nggak ada.
Masuk lagi si Epic ini. Epic Afifah. Epic ada Pak? Mungkin lagi siap-siap dulu. Epic Ada hadir gitu? kan? Mana? Mana Epic? Oh, ini Pak, sebentar. Jangan lama-lama, ini gimana ini? Ya, contoh nomor 16, tentukan banyak cara pengaturan agar 3 orang mahasiswa jurusan teknik informatika. Nomor 4 orang mahasiswa teknik kimia, 4 orang mahasiswa teknik geologi, dan 2 orang mahasiswa farmasi dapat duduk dalam satu baris sehingga mereka dari departemen yang sama duduk berdampingan. Tuh, duduk berdampingan tuh. Gimana? Jawab, nggak usah jawabnya pakai ini aja. Nggak usah diselesaikan. Gampang nih selesainya pakai kalkulator, nggak boleh ya kan? Sok, silakan. Gimana Epic? Tuh, jangan lama-lama nih, kok gampang dengan apalagi berdampingan. Berdampingan mah gampang ya nggak? Coba Epic satu aja nih. Epic, mana Epic ya? Respon saya nggak ini? Epic. Halo, ya Pak? Nah, ini ada namanya ada ABC nih, 3 orang lah. 3 orang aja ABC. Kalau suruh duduk berdampingan ada berapa cara? Berapa, Pik? 3 orang aja tuh. Nggak usah repot-repot. 3 orang suruh duduk berdampingan, duduk di kursi. Kau bikin aja, kau bayangkan 3 kursi berjajar. 9 bukan Pak? 9 dari mana? Emangnya ini setan gundul apa yang mau duduk? 3 orang kok 9. Kan berdampingan. Sekarang kursi pertama nih, ada 2 kursi nih. Ini Epicnya nih, nggak ngerti Epic ini berarti. Ini kursi ini anggap kursi nih, Epic. Ini 3 orang yang duduk ya. Ini kursi pertama, ini anggap di kursi pertama, kedua, ketiga. Epic, ada berapa cara orang duduk di kursi pertama? 3 orang nih ya. Kamu 3 orang ABC duduk di kursi pertama, ada berapa cara? Ada 3 Pak. Nah, ada 3 cara, yang 3 cara. Dah. Sekarang misalkan 3 orang itu salah satunya Epic. Kalau Epic udah duduk di kursi pertama, kamu bisa duduk di kursi kedua nggak? Bisa Pak. Bisa. Jadi kau geser gitu. Kau udah duduk di kursi pertama, kok kamu duduk di kursi kedua, kau jangan serakah kamu itu. Gimana Pak? Ya, Kurang kamu kan udah duduk di kursi pertama, duduk. Kan ada 3 orang. Oh iya, terus? Nah, berarti kursi pertama itu ada 3 cara. Bisa Epic, bisa Hilman, bisa Naswa, misalnya itu. Ya. Udah. Sekarang Epic yang duduk di kursi pertama. Karena Hilman sama Naswa duduk di kursi kedua. Ya. Berapa cara? 2 Pak. Ya 2. Kalau nggak Hilman ya Naswa. Ada 2 cara. Ada 2 cara. Sekarang kursi kedua itu yang dudukin Hilman. Naswa duduk di mana sekarang? Suruh duduk. Di kursi ketiga Pak. Ya, jadi ada berapa cara kursi ketiga? 1. Nah, begitu. Hukum perkalian ini kan sama dengan 3 faktorial itu. Kata faktorial. Ngerti? Duduk berdampingan itu. Nah, itulah cerita kamu nomor 16 itu. Nih, 3 orang nomor 16 ini. Tuh. 3 orang mahasiswa IF. Ya ada 3 cara. Tuh, 3 cara tuh. Udah. 4 orang mahasiswa teknik kimia. Ada 4 cara. Kesuruh duduk berdampingan 4 cara. Terus 4 orang teknik geologi GL. Ada 4 faktorial. Tuh. 2 orang mahasiswa farmasi. Berarti 2 cara. Itu Epic. Nah, kemudian
Semuanya ini kamu kali dengan 4 faktor. Nah, gini kok kali ini saya kasih merah-merah. Kamu kali dengan 4 faktorial. Kenapa? Loh, emangnya yang teknik informatika yang di depan. Kan bisa teknik kimia di depan. Bisa teknik geologi di depan. Bisa farmasi di depan. Nah, posisi urutan di depan nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu ada 4 faktorial cara. Begitu caranya. Jadi kok jawabnya gitu aja jawabnya. 3 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial terus kayak kali 4 faktorial, Pak. Itulah jawaban nomor 16. Ya, Evik? Iya, Pak. Kamu konsentrasi, kamu kuliah konsentrasi, kamu ini konsentrasi nih. Kuliah basa-basi, dibilang kuliah daring, kelemahannya gitu. Kamu basa-basi doang ya nggak nyambung, Yang cuman basa-basi doang nggak nyambung. Dibilang kalau kamu nggak konsen, ya nggak akan bisa apa-apa. Yang rugi kamu sendiri, bingung kita ya kan. Suruh kuliah daring, tapi nggak konsentrasi, nggak mau memperhatikan, nggak mau ikut baca, ikut berpikir. Suruh jaratul aja. Kamu ini mungkin ngopi atau apa itu ya nggak ke dapur ya kan. Terus Hilman yang kerjain, kamunya ini ke warteg Tegal sana, yang gimana? Jadi mau yang memaintain kalau daring itu yang memaintain itu diri kamu sendiri, maintenance-nya itu maintain dari pembelajaran dari diri kamu sendiri. Ya. Dan kuliah terbalik. Dan saya yakin kamu nggak membaca dulu ya kan, yang lainnya juga sama yang tidak membaca dulu. Udah tahu topiknya bentar lagi kombinatorik. Sudah dikasih materinya, dibaca lagi ya. Piye, nah gitu orang mau apa ya kan. Ya. Contoh 17. Iya, contoh 17 Epic, lanjutin nih, udah jawabannya tuh. Kalau nggak ngerti, tanyain tuh, 17. Contoh 17. Prinsip inklusi eksklusi. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Penyelesaiannya, misalkan A. Himpunan byte yang dimulai dengan 11, B. Himpunan byte yang diakhiri dengan 11. Kalau ngerti maksudnya itu, nih, kau bikin nih, ada 8 bit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh. Oke? Nah, sekarang kodenya sekarang satu-satu dulu nih satu-satu nih yang himpunan A tuh. Itu, kode satu-satu. Nah, di sini kan kemungkinan 0101 nih. Ini kode 11 ini bisa 01 ya. Ini berarti 0101 ada berapa cara 01 nih? Ya, Epic. Ini dua cara Epic. Kan 0101, kode 11 cuma di depan aja. Berarti 2 pangkat, nih banyak cara 2 pangkat, nah kan hukum perkalian. Itulah ini maksud Epic. Ini loh. Ini Epic ya. Demikian juga untuk yang B di belakang, 11 di belakang, berarti ya 2 pangkat 6 juga ya nggak? Tinggal diganti aja, yang belakang 2 digit belakang 11, depannya 2. Nih, 2 pangkat 6. Bagaimana kalau depan sama belakang satu-satunya? Yang itu yang apa? Yang irisannya A dan B. 11 ada di depan, 11 juga ada di belakang sini itu. 11 di sini ya nggak? Berarti ada ini ada sekitar nih 2 pangkat 4 ya. Itulah ini ya nggak? Oke? Terus kau ditanya berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11. Maka hukum inklusi eksklusi ya, hukum inklusi eksklusinya. Pasti ingat rumus ini ya. Ini rumus ini loh. Gitu ya. Tinggal dimasukkan aja. Oke? Dah, lanjut sekarang Sofia. Mana Sofia?
Sofia masuk nggak Sofia? Iya, Pak. Sok, Sofia, kita lanjut pembelajarannya. Oke, permutasi yuk. Bagian C. C. Permutasi. Pengertian. Ada 3 bola. Merah, biru, putih gitu ya. Ada 3 bola. Merah, biru, putih. Lalu ada 3 kotak, yaitu 1, 2, 3. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Tuh, iya kan? Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Itu basic data permutasi. Permutasi itu hukum perkalian, perluasan hukum perkalian betulnya ini. Permutasi kalau ditanya apa itu permutasi, perluasan hukum perkalian. Dan urutannya diperhatikan, hukum perkalian urutannya diperhatikan. Nah, nih kemungkinannya lihat. Ya. Sofia, kotak 1 kalau dia diisi merah, kotak 2 bisa biru, bisa putih, ya. Atau kotak 1 dikasih merah, kotak 2 bisa putih, bisa biru, bolak-balik ya. Merah, biru, putih, merah, putih, biru. Gitu kan, Sofia? Betul, Sofia? Betul, Pak. Kalau kotak satunya biru, ya kotak 2, kotak 3 bisa merah, putih, bisa putih, merah. Dan seterusnya gitu. Jadi jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 faktor real cara. Ya. Tuh. Nah, baca definisi 2 tuh. Definisi 2, permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Contoh 18, unsur-unsur A, B, dan C dapat disusun sebagai ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Seluruhnya ada 6 permutasi. Tuh, nggak sama ya Misalkan- itu ya. Ingat loh, ABC dengan ACB nggak sama itu ya, semuanya berbeda. Urutan diperhatikan, itulah permutasi. Oke. Nah, misalkan nih, contoh tahu. Misalkan jumlah objek adalah N, maka urutan pertama dipilih dari N objek. Urutan kedua dipilih dari N-1 objek. Urutan ketiga dipilih dari N-2 objek. Urutan terakhir, sampai urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari N objek adalah N dikali N-1 dikali N-2 sampai 2 kali 1 sama dengan N faktorial. Atau sama dengan faktornya. Stop, lanjut contoh 19. Lalu ada contoh 19. Banyaknya permutasi dari N buah unsur yang berbeda adalah N faktorial. Banyaknya permutasi dari N buah unsur diambil dari N buah unsur yang berbeda yang tersedia. Dinyatakan dengan Tuh, N permutasi N gitu. N permutasi N atau Ya udah sama aja itu. Itu lambangnya aja, itu notasi lambangnya. Bisa kutu seperti itu. Boleh kutu seperti itu. Nah, N permutasi itu sama dengan N faktorial ya. Ya. Nah, contoh 20, kalau kamu dikasih 4 unsur atau 4 angka 1, 2, 3, 4, ada berapa banyak permutasi yang dapat kamu bikin? Ya jawabnya 4 faktorial gitu. Tuh, kalau kamu teruskan itu ya, coba kamu teruskan. Itu baru kepala 1, terus kepala 2, kepala 3, kepala 4. Coba hitung sebanyak 24. Gitu ya. Oke, Sofia. Terus ya, Pak. contoh 21. Contoh 21, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Penyelesaiannya cara 1. Artinya ini hapus itu artinya kok bikin sebuah kata yang terbentuk dari kata hapus. Arti nggak usah kau abaikan aja. Nah, hurufnya ada berapa itu? Hapus itu hurufnya ada 5 ya. H A P U S ada 5 ya. Sofia? Ya, Pak. Ya ada 5 ya, berarti cuma 5 faktorial aja udah. Berapa banyak kata yang dapat gue bikin? Dari kata ya hapus. Ada 5 faktorial cara. Atau 5 permutasi 5. Contoh 22 Cama, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Ya ada 25 faktorial. Ya. Nah, coba yang itu 2 faktorial berapa banyak itu? Itulah nanti kegunaannya kamu ini di dalam
Itu dalam apa namanya? Mengutak-atik lah komputer nanti mengutak-atik itu. Ya, berapa banyak cara. Ini ada advance-nya. Ini ada advance-nya ini loh. Mata kuliah yang ini belum berakhir ya. Kalau lebih canggih lagi ada advance-nya. Mungkin masuk kuliah di S2 kamu, magister atau di doktoral ya. Seperti itu, banyak jadi generative function soalnya sih ada generative function. Kombinatorik ya namanya bukunya kombinatorik itu rumah bahasa depan kamu. Kalau kamu serius di sini itu peluang besar itu. Ya sekarang zaman serba informatika, zaman serba IT. Sekarang sisi keamanannya gimana? Semua data-data kamu segala macam kamu semuanya menggunakan IT semua. Terus sisi keamanannya gimana? Satu. Yang kedua, ternyata misalnya Hilman jago sekali tuh. Utak-atik ini rahasia password. Dia bisa membobolkan BCA biar bisa tuh. Bobol BCA itu. BCA BRI bobol. Apa akibat bobol itu? Uang triliun atau miliardernya itu keumbat habis itu. Dalam tempo singkat aja. Kita nggak ngomong surga neraka, ini maksudnya ini ngomong tentang pengetahuan ini loh. Itu yang kedua. Belum pengamanan macam-macam nuklir. Ya, yang dipegang oleh presiden itu. Di Amerika Serikat Presiden Putin itu. Hanya satu yang memerintahkan bisa nuklir, roket nuklir ditembakkan hanya satu, yaitu presiden. Kan ada kodenya. Nggak sembarangan. Kalau ada penjahat yang bisa membuka kodenya, bisa kita dibom atom kayak Hiroshima Nagasaki ya kan ya. Karena bisa membuka passwordnya. Gitu loh. Itu kan namanya perlu. Aku mikir-mikir lah. Oke, semuanya IT semua gini ya, semua pengawas segala macam. Perbankan nanti sudah nggak ada kantor-kantor bank, nggak ada ATM semua ya kan. Orang kan sebab ingin praktis, handphone, pakai handphone. Nah, ternyata kamu bisa dilacak itu. Password kamu, pengamanan kamu nggak bagus, bisa dilacak. Nah, apa yang terjadi? Kan bangkrut kamu langsung. Dalam tempo nggak sampai 1 menit bangkrut. Bisa pindahan transfer. Nah itu sudah kejadian. Ya, udah bukan nanti, sudah kejadian beberapa sudah kejadian. Malah viral ya. Sudah kejadian, sudah viral. Yang membobol BCA juga udah kabur ke Australia ya kan gitu ya. Terus kemudian hacker segala macam itu salah satu hacker. Itu salah satu. Belum ketawaran pemilu. Gimana kamu pemilu? Dan kau jago itu hanya jago itu sama Excel aja. Hanya satu. Kau bisa Excel, bisa otak-atik password. Terus pemilu presiden, waduh gampang banget. Tahu-tahu saya punya audien terpilih sekian nggak tahu dari mana. Jadi saya anggota DPR ya. Yang penting saya nyalonin dulu. Pertama syaratnya nyalonin dulu. Partai undur, partai apalah nyalonin. Kemudian saya mainkan. Ya, tahu-tahu ada suara pembengkakan di saya sekitar 30 juta atau 10 juta lah kan. Apa syarat minimalnya DPR? 30 juta, ya udah. Hilman saya bayar, Man. Kok bikin giniin, Man? Masukkan saya Hilman. Audien saya sekitar 30 juta. Nah, syarat minimal lainnya. Bayar berapa Hilman ke saya ke Hilman? Kalau kamu mau ada, saya punya teman. Dia tahu pemilih fiktif tuh ada itu sejak zamannya waktu zaman Prabowo Jokowi itu banyak itu ada berapa puluhan juta itu nggak itulah terjadi. Nah soalnya kamu ini yang mengamankan generasi kamu inilah yang mengamankannya ya salah satunya itu ya harus dekat sama kekuasaan sama hati. Ya tidak selembut salju ya. Kalau selembut salju ya sudah. Tak lagi ya, 2 tahun lagi coba lihat nggak percaya nih ya.
Kamu bisa saya tunjukkan nama-nama ini. KTP ini sudah meninggal lah, sudah nggak ada orangnya, tapi bisa memilih ya. Itu jutaan gitu. Oke, nah itu PR-nya si Kementerian Dalam Negeri itu ya. Oke, ini salah satunya di sini ini permainan begini nih, otak-atik itu. Nanti ke teori bilangan ya. Habis ini kita belajar teori bilangan tuh. Mengotak-atik gitu ya kan. Membuka password. Dipakai di intelijen juga ya, oleh di BIN ya, Badan Intelijen Nasional BIN. Kalau di Amerika CIA ya. Kalau di Rusia atau KGB ya. KGB gitu itu mengirim ya di film-filmnya sudah ada, film James Bond juga ada itu, tapi sebenarnya sudah ada di fakta realitanya ada. Ya. Oke, lanjut. Sekarang ayo Sofia lanjut. Nomor 2 ya. Ya. 2 permutasi R dan dari N elemen. Contoh 23, ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Nah, gampang kan? Kalau ada 6 bola, ada 3 kotak. Kotak pertama ya 6 bola pilihannya maksudnya. Kalau 1 bola dimasukkan di kotak 1, kotak kedua tinggal 5 pilihan lagi. Kalau 1 bola lagi dimasukkan di kotak kedua, ya kotak ketiga tinggal 4 pilihan lagi. Gitu ya. Oke. Nah, perampatan itu pengeneralan perumuman sama aja gitu. Oke ya, sama. Kemudian sehingga dapatlah definisi yang kamu terkenal waktu di SMA juga tuh. Itu kan dari cerita ini, dari cerita perampatan, muncullah definisi 3, muncullah rumus permutasi yang terkenal n faktorial per n min r faktorial gitu. Bagi kamu jangan ngapalin rumusnya, tapi dari mana rumus itu tercipta gitu. Aku paham betul tentang permutasi, depan betul yang bisa seperti yang saya cerita tadi, bisa utak-atik tadi, nanti utak-atik bikin password biar nggak ada yang bisa membobol kamu gitu ya kan. Nah, terus berikutnya ada tambah lagi 0 faktorial 1 itu ya, terus n faktorial, npn itu n faktorial ya, definisi 3 itu. Nah, sampai dipercepat. Nah, ini ya Sofia contoh 24, ada 3 supir ABC. Ya, Terus tersedia 5 mobil tuh. Bagaimana banyak cara ketika seperti tadi mengendari mobil 5 mobil itu, gimana caranya? Ya itu sama aja pertanyaan 5 permutasi 3. Urutan diperhatikan gara-gara itu tadi. Kalau si A sudah nyupir mobil 1, ya nggak mungkin dia mobil B2, 3 itu kan. Ya, betul. Kalau sudah nyupir mobil A, A sudah mau nyupir mobil yang pertama, mobil kedua, ketiga, 4, 5, ya enggak ya. Itu namanya urutan diperhatikan. Tuh ada 60 ya, 5 permutasi 3 ya, sebanyak 60 cara. Oke. Ada 5 cara memilih A. Ya betul. Maksudnya itu supir A itu ada memilih 5 mobil untuk kalau A duluan. Terus ada 4 cara memilih yang dipilih oleh supir B ya kan. Supir B tinggal 4 pilihan. Kalau 1 mobil udah disupirin oleh A. Ayo sekarang supir B, ada 4 nih mobil nih, pilih yang mana? Nah, dia berarti ada 4 pilihan dia ya enggak? Logikanya. Setelah 1 mobil udah dipilih oleh B, nah C sekarang pilih mobil, kan tinggal 3. Nah itu loh, 5 kali 4 kali 3 itu ya. Nah, contoh 25, dipercepatlah samalah ya, contoh 25. Berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dan 5 angka berikut gitu ya. Kalau tidak boleh ada pengulang angka ya berarti 5, 4, 3 gitu ya. Atau pakai rumus permutasi boleh. Oke, boleh ada pengulangan angka. Kalau ada pengulangan angka nggak bisa pakai rumus permutasi, kan boleh mengulang. Jadi urutan diabaikan ya kan, boleh mengulang. Ya udah ya 5 pangkat 3 udah dengan kaidah perkalian aja. Terus contoh 26. Contohnya banyak-banyak banget ya dia.
Makanya contohnya banyak-banyak, bahkan nggak ngerti-ngerti, nggak tahu juga kamu ya. Atau mau membaca contohnya dibanyakin tuh. Tuh, contoh 26, kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter. Terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka berbeda. 4 huruf berbeda, 3 angka. Jangan lupa, huruf itu ada 26. Angka ada 10. Ya udah. Jadi untuk huruf, 26 permutasi 4. Untuk angka, 10 permutasi 3. Kalikan. Itulah banyaknya cara. Nah, contoh 27, gak ada jawabannya. Coba yang terakhir, Sofia. Coba Sofia. Jawab nomor contoh 27 ini. Sebuah mobil mempunyai 4 tempat duduk. Berapa banyak cara 3 orang didudukkan jika diandaikan 1 orang harus duduk di kursi supir? Tuh. Bayangkan apa? Mobil sedan lah ya. Ya. Tuh, bayangkan mobil sedan. Ini mana ini? Ada yang udah pakai mana mobilnya gini aja lah. Ini mobil ini kotak mobil ya, ada ya. Kayak gini ya. Nah ini supir. Ini kursi pertama, ini kursi belakang tuh, dah tuh. Ini supir ini, cilangku supir tuh, udah gitu kan? Tinggal 3. Nah, berapa banyak cara 3 orang didudukkan jika diandikan? Ada 3 orang kok. Berapa Ya. banyak 3 orang didudukkan jika diandikan 1 orang harus duduk di kursi sopir? Di sini 3 orang ini dianggapnya sudah bisa nyupir semua ya. Nah, ayo Sofia, supir dulu. Ada berapa cara? 6, Pak. Hah? Kok 6? 24. Hah? Kok 24? 3 orang suruh duduk sebagai supir. Ada berapa cara? 3 orang. 6. Waduh, banyak-banyak amat. 3, Pak. Gimana sih orang cara berpikirnya, gimana sih logika? Nah ini. Wong supir ini. Sekarang bayangkan ini, misalkan ABC. Nah, 3 orang ini ABC. Ayo, A, kau duduk di supir. A. Atau B, atau C. Ada berapa cara? Ada berapa cara, Sofia? 3. Ya cuma ada 3 cara. Gimana sih ada tiba-tiba 3 orang ya 3 cara? Ya kalau nggak A ya B atau C kan gimana sih? Berpikirnya ini cuma ada 3 cara. Nah, supir 3 cara. Berarti sekarang tinggal 2 dong. Iya. Iya. Terus yang duduk di sebelah supir, di belakang supir atau di belakang lah, di belakang ini di kursi belakang ada berapa? Tinggal 2. Tinggal 2. Yang duduk di samping supir ada 2 cara ya. 2 cara. Ya kan? Ya kalau nggak B ya C. Kalau A-nya udah supir kan, kalau nggak B C. Yang di belakang? Ya 1 cara, sudah ada lain. Mau diduduk di sebelah kiri, sebelah kanan ya bebas-bebas saja. Oke. Berarti 3 faktorial, 321 ya, 3 faktorial. Ngerti? 3 faktorial. Bisa aja kursinya itu yang sebelah supir kosong. Duduknya di belakang semua, dua-duanya boleh juga. 21 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi Reski Asar sekarang, Reski Asar mana Reski Asar? Masuk dia. Ada Pak. Ada Reski Asar. Ada Reski, coba baca yang ketiga. 3. Permutasi dengan beberapa unsur sama. A. 1 kelompok unsur sama. Banyaknya permutasi dari N buah unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dengan P buah unsur diantaranya sama adalah N, P, N faktorial, ya, N ya, faktorial permutasi.
P faktorial ya. Nah, langsung aja nih. Contoh 28 nih ya. Nah, gini. Coba baca contoh 28. Contoh 28. Dalam beberapa cara huruf-huruf pada kata mami dapat disusun. Nah, hurufnya ada berapa itu hurufnya? Ada 4. 4. Yang sama ada berapa banyak? Ada 1 M. Ada 1 gimana? Yang sama ada 2. berapa banyak? Ada 2. Ya gitu ya. Ya udah. Ya. Jadi permutasi dengan beberapa huruf yang sama. Jadi banyak huruf 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Sebenarnya kali 1 faktorial ini. Karena 1 nggak usah ditulis lah. Ya. Nah, ini juga sama. Oke, Reski, 2 kelompok unsur sama-sama konsepnya. B. 2 kelompok unsur sama. Banyaknya permutasi dari N buah unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dengan P buah unsur diantaranya sama dari satu jenis. Dengan Q buah unsur sama dari jenis lain adalah permutasi N PQ sama dengan N faktorial per P faktorial kali Q faktorial. Tuh, contoh 29. Contoh 29. Hitung banyaknya permutasi huruf-huruf pada kata makanan. Untuk penyelesaiannya ada 7 huruf, jadi N-nya sama dengan 7. Lalu ada 3 buah huruf A, jadi P-nya 3. Lalu ada 2 buah huruf N, jadi Q-nya 2. Maka banyaknya permutasi 7 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dengan nah, gitu 420. Ya. Yang 1 nggak usah ditulis. Nah, sekarang yang C, Rizky, pengulangan. C. Pengulangan. Banyaknya permutasi dari K unsur yang diambil dari N buah unsur yang berbeda. Jika setiap unsur boleh disusun berulang adalah permutasi dengan N pangkat K. Oh, contoh 30 tuh. Contoh 30. Susunlah bilangan yang terdiri dari 2 angka dari angka-angka 1, 2, dan 3. Bila setiap angka boleh dipergunakan berulang. Nah, sudah. 3 pangkat 2. Ya, 3 kali 3. Nah, contoh 31. Contoh 31. A. Berapa banyak macam susunan huruf dapat dibuat dari semua huruf pada kata minimum dapat dibuat. Lalu yang B, ya. Berapakah di antara susunan itu yang huruf hidupnya terpisah? Nah, yang A itu gampang banget. Huruf coba minimum itu ada berapa huruf tuh? 7, Pak. 7 faktorial per yang banyak, yang M ada berapa banyak? M-nya ada 3. Ada 3, jadi per 3 faktorial, 3 faktorial. I-nya ada berapa banyak? I-nya ada 2, Pak. Iya, kali 2 faktorial juga gitu ya. Gampang kayak inilah ini jawabnya. Nah, ini loh ini. Ini 7 faktorial. Ini ya, nah ini 7 faktorial, ini 3, ini 2. Udah, gitu toh. Nah, sekian, itu sekian gitu ya kan. Nah, yang paling susah adalah yang bagian B, yang paling susah bagian B-nya gitu. Rizky, yang bagian B. Bagian B. Pandanglah I, U. Nih, bagian B di sini. Berapakah baca dulu? Oh, ya. Berapakah di antara susunan itu yang huruf hidupnya terpisah? Nah, itu susah. Nah, kalau ada cerita kayak sini, itu jadi gampang pertanyaan ini kalau kamu di counter, cara berpola pikir kamu counter. Jadi hitung semuanya, kamu kurangi yang hurufnya tidak terpisah. Nanti hurufnya berdampingan. Itulah jawabnya ini. Nah, itu harus tahu logikanya dulu. Untuk menjawab B, berarti cara jawabnya hitung semuanya, dikurangi yang hurufnya tidak terpisah. Huruf itu tidak terpisah. Itulah jawabnya huruf terpisah. Kalau langsung, nggak ada jawabannya, nggak bisa jawabnya. Saya juga nggak bisa. Ya pusing jawabnya gitu. Ya itulah gini ceritanya. Lihat. Jadi huruf hidupnya IIU satu kelompok huruf. Nah, satu kelompok itu kau hitung. Ada berapa cara? Perkelompokkan itu. Ada 3 faktor, ada 3 huruf, yang sama 2. Nah, kemudian I itu kamu tidak terpisah.
kamu ikat. I itu kamu ikat maksudnya, kamu ikat tidak terpisah, dihitung satu maksudnya. Nah, gabung sama huruf yang lainnya, M itu. Jadilah 5 ya. Betul. Nah, ini aku tulisnya 5 di sini. Nah, ini aku tulis 5 faktorial. Ini 5 faktorial. Terus ada huruf yang sama di sini, ada 3 faktorial. Tuh. Itu huruf yang tidak terpisah. Jadi, oke. Kalau huruf ini tadi ini yang A itu berapa jam? 60 ya tadi. 60 macam ini tadi ya. Coba aku hitung lagi ini 7, 3 faktorial, 2 faktorial ya. Sorry, 7, 6, 5, 4 bagi 2 ya. Oh, berapa itu? Betul kan? 7 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial dulu ya. 7, 6, 5, 4, 3 coret, 2, 10, 420 ya, 420 ya. Ya kan? 420. Nah, yang tidak terpisah ada berapa itu? Yang tidak terpisah ini kan, nih 3 ini. Kamu kalikan tadi 20 enggak? 3 kalikan 20, 60 enggak? Nah, ini tadi, ini yang A itu 420 ya. Nah, ini 420, kamu kurangi 60, itu 320. Nah, itu caranya tuh, lihat. Nggak bisa langsung. Yang langsung kalau tidak terpisah. Kalau tidak terpisah itu lebih enak. Kayak sama kayak berdampingan tadi. Duduknya berdampingan, tuh enak itu. Bagaimana kalau duduknya tidak boleh berdampingan? Nah, duduknya tidak boleh berdampingan. Itu susah jawabnya. Gampang jawabnya kalau counter. Cara beri di counter sama kamu ya. Oke? Ngerti, Reski? Ngerti, Pak. Ngerti tuh. Berikutnya bintang. Bintang masuk ini, bintang ini. Uksyansi bintang, Karisma, Frida, Firdaus. Hadir, Pak. Oh, Pak, permisi, ini gak bisa nyala kamera soalnya kendala di laptopnya, Pak. Saya baru laptop saya rusak. Ya. Apa sekarang nih? Sudah. Nih, Sir. Yang B kombinasi, no. Nah, bintang. Kombinasi. Pengertian bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Jumlah cara masukkan bola ke dalam kotak itu Pertama permutasi 32, ya permutasi 32 tuh. Ada 3 kotak, ada 2 bola yang sama. Ya, peluang 3 dan 2 per 2 sama dengan peluang 3 dan 2 per faktorial 2. Bukan peluang, permutasi. Bukan peluang, permutasi. Permutatif. Kemudian faktorial 3 dibagi sama dengan faktorial 3 dibagi faktorial 1 dibagi faktorial 2 sama dengan 3 dikali 2 per 2 sama dengan 3. Itu cara bintang, cara masukkan, lihat itu. Kemungkinannya itu lihat ya. Itu sama saja itu. Kombinasi. Sama aja hanya 3 cara. Ini kombinasi, urutan diabaikan. Urutan diabaikan ya. Nah, gitu ya. Ya. Nah, bacanya sekarang nomor 2 aja langsung. Oke. Pengumuman. Umum. Jumlah cara masukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N kali N-1 kali N-2 gimana ya lanjut? Apa itu? Berlanjut hingga N kurang R kurang N dikurangi R kurang 1 dibagi R faktorial R.
Tuh sama rumus yang dengan terkenal tuh. Waktu di SMA kau udah kenal itu, terkenal tuh rumusnya. N ini, faktorial per N faktorial kali N min N faktor itu rumus kombinasi kan? iya Pak. Nah, lambangnya itu ada 4 tuh, 2, 3, 4 tuh lambangnya. C dalam kurung N, R atau kurung vertikal tuh NR gitu ya. Nah, Iya Pak. terserah kamu pilih yang mana. Ada 4 pilihan tuh. Terserah kamu mau memakai lambang yang mana. Bacalah N diambil R gitu. Kombinasi N diambil R. Oh iya. Oke? Oke. Kombinasi N. Dah. Langsung Diambil. contoh 32. Oke, contoh 32. Dari tiga orang siswa A, B, dan C akan dipilih 2 orang siswa untuk mewakili lomba matematika tingkat SMA. Berapa banyak kombinasi yang dapat disusun? Penyelesaian. Yang mewakili mungkin 1 A dan B, 2 A dan C, 3 B dan C. Jadi ada 3 kombinasi dengan rumus N sama dengan 3, K sama dengan 2. Nah, masuk rumus. Sudah gitu dah 3 ya. diambil 2 sama dengan ya. 3 diambil 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 kurangi 2 dalam kurung faktorial. Hasilnya Oke. ada 3 gitu ya. Ada 3 kemungkinan. Nah, contoh 33. Hati-hati. Lihat 33. Contoh 33. Dari 7 orang siswa akan dipilih 3 orang siswa untuk mewakili lomba cerdas tangkas. Salah satu dari 3 orang itu akan menjadi juru bicara regunya. Berapa macam regu bisa dibentuk? Banyaknya cara memilih juru bicara ada 7. Karena salah satu dari 7 siswa itu mungkin menjadi juru bicara. Banyaknya cara memilih 2 anggota dari siswa-siswa. Dari sisa. Dari sisa-siswa. Dari sisa-siswa. Karena ada 6. Karena juru bicara sudah 1. Ya. Tinggal 6. 6 kombinasi 2. 6 siswa adalah 6 diambil 2. 6 kombinasi 2. Itu sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan hasilnya 15. Jadi banyaknya macam regu yang dapat disusun adalah 7 kali 15 yaitu sama dengan 105 macam. Atau ini sudah selesai itu jawabnya itu. Atau kau pakai cara ya, ada 3 siswa, ya kan? Dari 7 siswa yang tersedia. Cari dulu 7 kombinasi 3. Ya, ada 3 siswa yang akan dipilih dari 7 siswa yang tersedia. 7 kombinasi cari dulu, 35 kan? Nah, kemudian 35. Dari 3 siswa itu dipilih 1 jubir. Berarti 3 kombinasi 1. 3 kombinasi 1 berarti 3. 35 kali 3. Sama. 5 kali 3. Tetap nah, aku pilih 5. Yang mana, terserah. Jadi kau pakai cara yang mana, terserah. Ini ada 2 cara yang didemonstrasikan, ya. Ya. Oke. Nah, cobain sekarang ini. Regu PMR, coba. Yang PMR ya, Pak? Oke. Contoh 34. Ada 6 murid perempuan dan 4 murid lelaki. Akan dibentuk regu palang merah remaja dengan 3 orang siswi dan 2 orang siswa. Berapa banyak macam regu yang dapat dibentuk? Penyelesaian. 6 ada murid. Apa? Ada 6 murid. 6 perempuan dan 4 laki-laki. Bentuk palang diambil. 6 diambil 3. Akan dibentuk regu palang merah remaja dengan 3 orang siswi, ya 3 perempuan, 2 laki-laki itu kan? Ya, iya Pak. Jadi 6 diambil 6 kombinasi 3 dan 4 kombinasi 2. Nah, berarti kau tulisin 6 kombinasi 3 dan itu kali dan 4 kombinasi. Ya, dan 4 jawabnya. Nah, gitu aja. Langsungnya gitu. Singkatnya gitu. Udah. Contoh 35. Oke, 35. Contoh 35, suatu konser banyak menyanyikan 7 buah macam lagu. Terdiri 3 buah lagu modern dan 4 buah lagu klasik. Berapakah banyaknya macam urutan lagu yang dapat disajikan jika tanpa syarat apa-apa, B,
Sajian harus dimulai dan diakhiri dengan lagu klasik. C. Sajian harus bergantian antara klasik dan modern. Gimana? Ini akan 7 buah macam lagu, terdiri dari 3 buah lagu modern dan 4 buah lagu klasik. Yang A dulu. Yang gampang Yang A. aja deh, yang A dulu. Kalau tanpa syarat apa-apa, berarti ada 49 urutan ya Pak? Tahu dari mana? Kalau nggak ada, kan tanpa syarat apa-apa bebas gitu kan Pak? Kalau berarti ada 49 kalau tanpa syarat apa-apa. 49 dari mana? Dipercayanya dari mana kok? Dari mana? Tinggal 7 kali 7 aja kan Pak? Bisa ya? Iya, 7 kali tinggal 7. 7 kali 7. Berarti kan ada 7 urutan yang bebas tanpa perlu perhitungan apa-apa kan? Kan lagu modernnya ada berapa buah? Kalau yang tanpa syarat, Pak. Iya, tanpa syarat apa? Terus klasiknya 4. Dengan syarat apa? Bebas. Ini ada berapa cara? Berapa cara urutan? Kalau 7 kali 7 kayaknya cuma kau menyanyi cuma dua lagu aja itu. Pertama, kedua ada, selesai. Kan gitu. 49 itu. Jadi urutan pertama 7, itu urutan kedua 7 gitu. Oh, berarti itu. Oh iya ya, pakai 7 faktorial ya, Pak. Nah, pakai 7 faktorial. 7 42 7 faktorial. Untuk yang A berarti 7 faktorial. Soalnya kalau sudah lagu yang itu yang lagu modern 1 dari nyanyikan, masa lagu modern 1 dinyanyikan lagi sebelumnya. Jadi urutan diperhatikan, tapi ini bebas. 7 faktorial namanya. Oh. Oke. Nah. Terus sajian harus dimulai dan diakhiri dengan lagu klasik. Sajian harus dimulai dan diakhiri dengan lagu klasik. Berarti lagu klasik ada berapa? 4 kombinasi 2 berarti ya Pak? 4 kombinasi 2, 4 3 sudah ini. Awal 4, terakhir 3 kan ya? Ya. Kan cuma 4. Awal 4 sajian dimulai dan diakhiri. Nah, lagu klasik. Berarti kan dia diambil 2 dulu buat di awal sama di akhir. Terus yang tengah? 5. Tengah-tengahnya 5 ya, tengah-tengahnya 5 faktorial. 5 faktorial. Ya. 4 kali 5 faktorial kali 3. Ya. Iya, Pak. Sajian harus bergantian antara klasik dan modern. Nah, kalau klasik modern bergantian di mana? Klasik modern. Klasik dulu, mana klasik? 4. Klasik modern. 4. Terus iya kan? Oh iya, 3 2. Klasik, modern. Klasik, ya. Modern. Klasik. Seperti ya udah, kaliin. Sekian gitu ya. Kali 10 aja ya, Pak. Ini. Oh iya. 12. Ya. Oke. Lanjut lagi. Oke, contoh 36. Atau ini ada 36, 38 kamu sendiri lah. Udah waktunya deh, sendiri dulu lah. Kalau ngerti tanyain. Udah. Tuh banyak tuh 40 tuh. Nah, ya kan? Terus jadi 40 kamu sendiri kerjain dulu, kerjain deh. Kalau nggak bisa baru kita diskusikan. Ya. Nah, berikutnya interpretasi kombinasi itu tentang ini apa namanya? Banyaknya himpunan bagian. Kita sudah belajar himpunan ya. Kaitannya dengan banyak himpunan bagian itu aja yang A. Oke. Nah, ini B-nya. Itu rumus biasa, kombinasi biasa aja ya. Terus contoh 43. Nah, ini menarik juga contoh 43 ini, jangan kau pelajari itu. Pakai logika sederhana aja, gampang nih, logika sederhana atau menggunakan prinsip inklusi eksklusi tadi boleh.
Setelah paham, ke contoh 44. Oh, coba diskusikan sama teman kamu, sama temennya nih. Ada mau halal bihalal kata ini. Kamu kan belajar sampai jam 9:30 sama saya 9:30. Mandirinya ya sejam setengah lah. Contoh 46, coba diskusikan. Terus bentuk umum, permutasi, kombinasi, perumuman aja ini perumuman tuh. Ya, itu rumusnya tuh permutaan dengan beberapa unsur sama. Perumumannya. Oke. Contoh 47 Mississippi itu kayak tadi persis sama, persis. Gampang. Jumlah string, jumlah apa namanya? Cara 2 bisa cara 1, terserah kamu mau pakai yang mana. Bisa cara 1 langsung begitu atau pakai cara 2. Ya, ini perumuman generate. Sama gampang, kamu coba aja kamu pelajari itu. Kalau enggak tanya ke saya. Kemudian contoh ke-48, contoh berikutnya, contoh 49, contoh 50, 51, 52 tuh. Banyak contohnya ini. Masa nggak ngerti. Terus kombinasi dengan review pengulangan. Nah, ini agak sedikit apa namanya? Ya agak sedikit lah. Nggak ngomong sulit lah, agak sedikit mantap lah. Oke. Nah, coba enak ini buat bahan diskusinya kamu nih. Oke, contoh 53 ini agak sedikit mantap. Ini salah satu konsep yang akan apa namanya generate function yang saya bilang tadi. Fungsi pembangkit ya. Dari sisi kombinatoriknya. Contoh 54, contoh 55 ya, silakan ya didiskusikan ya. Baru kalau nggak bisa baru manggil saya ya. Terakhir kombinasi binomial ini, kalau udah nggak asing segitiga Pascal nggak? Segitiga Pascal menjabarkan apa nih? Ya cuma 2 suku ya. Kalau 2 suku kayaknya masih gampang ya, kan cuma 2 suku ya. Betul? Kalau cuma 2 suku menjabarkan sepangkat 2, pangkat yang gitu ya, segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal itu koefisien binomial itu. Koefisien binomialnya. Nah, ini contoh 58, contoh 59 penjabarannya itu. Nah, sampai contoh 61. Dah. Tuh, nanti di tugasnya ada 3 atau 4 variabel. Ini kan sederhananya, ini kan cuma 2 variabel aja. Contohnya gini, kamu saya tanya X tambah Y tambah Z pangkat N gitu. X tambah Y tambah Z pangkat N. Gimana penjabarannya? Itu baru 3 atau 4. 5 ini kan 2 biar kebayang dulu. Oke, nah kalau variabelnya pangkat apa 3, 4, 5 atau 6 gitu. Nah, tamat. Ya. Oke. Lupa waktunya cuma sejam setengah ya, kita sejam setengah. Lupa saya jam 7 sampai jam setengah 9 lah. Itu untuk kuliah daringnya dengan saya. Kemudian dilanjutkan dengan mandiri. Ya kan? Sinkronisasi namanya. Sekarang belum berhenti. Kalau disangka berhenti lagi. Kuliah sejam setengah itu selesai. Kemudian sekarang kau kuliah asinkronisasi. Yaitu belajarnya ini saya yang males sih, soalnya saya masukkan ke dalam learning ini bahan materinya. Nah, kan tapi sudah saya wiaan. Asinkronisasinya itu kamu belajar mandiri, kerja bersama ya teman-temanmu inilah. 1A, 1B, mau berkelompok, bertiga, berdua, berempat, sampai jam setengah 10. Jam setengah 10 itu ada jamnya materi diskrit pasti, ya 2 jam setengah. Itu hal-hal yang tidak mengerti langsung dikomunikasikan dengan saya. Itulah. Ya. Oke. Ada komen? Izin, Pak. Ya, silakan. Boleh minta file itunya, Pak? Belum dikirim. Ya, sudah ada, Ilman. Tuh, kan Ilman nggak dibaca yang himpunan ya, Ilman nggak percaya Ilman ini. Saya salah kepanjangan ngasih kamu itu. Sehingga kamu berprasangka kayak barusan. Sudah, mana yang judulnya himpunan mana ya? Saya tunjukkan ke Hilman nih. Sudah Hilman, tapi lebih ringkas. Atau yang itu aja lah, lebih ringkas Hilman ya.
Ada kok. Ini sih. Saya tunjukkan, disangka saya ngebohong sama kamu nanti. Iya, Pak. Oh, yang disatukan mungkin ya, Pak? Ya, yang disatukan ada nggak waktu yang saya kirim itu? Ada himpunan, ada fungsi, terus terakhir ada. Coba, ya, Ilman. Belum punya mungkin Pak Ilman. Oh, mungkin teman-teman yang lain. Udah. Aku. Ngebohong kan, yang ngebohong kan. Ada mana ya, mati di script itu ya? Itu ya, Pak. Aduh, Ilman. Mana Ilmannya? Karena kalau nggak ditunjukkan, disangka saya ngebohong nih. Mana? Tadi ada kok tadi. Ya. Numpuk di sini, numpuk banyak sama mata kuliah yang lain. Ya, wah. Matematika diskrit. Nah, ini Pak Ilman tuh, Pak Ilman. Lihat ya, nih, lihat nih Ilman tuh. Apa judulnya ini Ilman? Baca Ilman. Himpunan, Pak. Nah, himpunan ya. Tuh saya geser tuh, himpunan. Terus habis himpunan apa belajarnya ya Ilman? Pertama logika dulu ya, logika himpunan. Nah, himpunan ya. Nah, himpunan fungsi sudah. Nah, matrik dan relasi sudah, Irman. Sudah, Pak. Relasi itu, relasi, terus fungsi ya. Fungsi, relasi, fungsi itu. Nah, terus kemudian kelas ekivalen, diagram Hess, nanti diskusi, itu fungsi ya. Tugas berapa? 5-nya ya itu ya. Ingetin saya ya, nanti kalau belum ada pembaca ingetin saya, jangan lupa. Nah, ini, Man, tuh, kombinatorial tuh. Kan satu ini. Iya, Pak. Tapi Nah, definisi contoh lomba itu baca tuh ada tuh. Terus tuh lihat Man tuh, permutasi terus latihan, terus kombinasi itu sampai ini apa nih Man tuh? Kuadrat binomial tuh. Tuh Man. Nah, graf ini nanti ini di semester 2. Graf ya ini. Tuh, Ilman. Tapi contoh soalnya mungkin lebih sedikit ya, Pak? Iya, saya lebih lengkap. Dia kan PPT. Kalau saya kan catatan kuliah itu. Ya. Oh, catatan kuliahnya, tapi berantakan tadi itu. Coba. Mana ini, mana nih? Mana Ilman? Mana WA kamu di mana sih ini? Grup
Nah, saya kirim ya, nggak tahu ya berantakan nggaknya, yang itulah kira-kira gitu. Oke, belum. WA-nya mana? Tuh, dia kirim tuh. Udah, Elman? Udah, Elman? Tuh, lihat tuh. Sudah Pak ya. Terima kasih Pak. Atau cuma itu aja, banyak aja kan ininya ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa SS Hilman sama Zaratul di Oh iya SS. Pak, ada beberapa orang yang izin Pak ke Hilman, Pak, karena sakit. Iya, ditulis saja sakit. Ya, Pak. Itu sambil doain biar cepat sembuh. Sakitnya sekarang jangan ngomong COVID sudah enggak ya. Tambah lagi ya baru ya. Hepatitis akut dan itu kan. Hepatitis akut menjadi pandemi nanti itu nggak tahu, pusing, ya udahlah. Makanya di zaman kamu sekarang udah zaman kayak begini, mau nggak mau. Beda dengan zaman kamu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, zaman saya mahasiswa gimana. Sekarang mahasiswa itu dengan di dunia maya kan, mahasiswa itu. Jadi kok ngumpulnya di dunia maya, permainan di dunia maya, ya kan? Belanja, komunikasi, bermain di dunia maya, tapi nggak ada jarak. Ada jarak, nggak ada waktu ya. Bisa bermain-main dengan orang negara-negara lain ya, Amerika, Inggris, Australia kan, dengan daring begini ya, nggak tahu lah. Pokoknya apapun yang terjadi kita mensyukuri aja, pasti Allah itu akan memberikan yang terbaik dan dengan umatnya. Kita selalu bersyukur, berikhtiar aja ya, mudah-mudahan dapat yang terbaik. Itu aja ya. Oke, karena cepat atau lambat kita akan kembali ke Sangkal Lik, ya nggak? Bisa kamu duluan